Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini kita ada masuk dalam suasana Natal untuk Advent yang ketiga. Saya akan menyampaikan menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tegas dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus otomatis menjadi ciptaan baru. Masa lalu, kehidupan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya masuk dalam kehidupan yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia Tuhan ciptakan awalnya dalam kondisi dan keadaan yang sempurna. Alam ciptaan Tuhan sempurna. Segala sesuatu tersedia dengan baik. Hubungan antara manusia dengan alam itu berjalan harmonis. Manusia dengan makhluk hidup yang lain berjalan harmonis. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya juga harmonis. Tersedia segala sesuatunya. Tetapi tak kalah manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tiba-tiba semua berubah. Alam tidak lagi bersahabat dengan manusia. Alam sudah menumbuhkan semak duri. Dan manusia harus berjerih lelah untuk mencari nafkah. Dan bukan hanya itu, hubungan antara manusia dengan manusia itu terjadi konflik. Terjadi pembunuhan. Terjadi tindak pidana lain. Mementingkan diri sendiri. Dan demikian juga hubungan antara manusia dengan Tuhan juga menjadi terganggu. Saudara, dampak dari dosa itu sangat luar biasa. Tuhan melihat manusia sudah jauh daripadanya. Oleh karena belas kasihannya, dia memanggil Abram dari tanah Ur Kasdim, memanggil Ishak dan Yakub Israel. Tetapi Anda tahu bahwa umat pilihan itu yang ditetapkan oleh Tuhan, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka melihat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, yang membawa mereka dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Tapi sepanjang proses itu juga mereka memberontak kepada Tuhan. Ada banyak nabi-nabi yang Tuhan utus untuk mereka kembali kepada Tuhan, tetapi mereka juga senantiasa berbalik. Mereka lupa ketika mereka diberkati, mereka menyembah kepada dewa-dewa Baal. Maka Tuhan melihat upaya yang bisa dilakukan untuk penyelamatan manusia ini adalah dengan cara dirinya sendiri mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia harus lahir di kandang domba, di kota kecil, di Efrata, di Bethlehem, suatu tempat yang tidak layak, tidak terhormat. Dia tinggalkan kemuliaannya. Dia menjadi bayi yang lahir di kandang domba. Melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui peristiwa kebangkitannya. Dan setelah itu dia naik ke surga. Dan dia utus Roh Kudus sebagai penolong untuk kita semua. Sehingga keselamatan yang dahulunya hanya dijanjikan kepada umat pilihan Israel, keselamatan itu juga mengalir sampai ke seluruh ujung dunia, sampai kepada kita yang ada di tempat ini. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Saudara, keselamatan kita hanya karena anugerah, hanya karena pertolongan Tuhan senantiasa. Oleh karena itu, Yesus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak semua orang siap dengan perubahan itu. Banyak orang yang selalu nyaman berada di dalam kehidupannya yang lama, sekalipun dia sudah menjadi anak-anak Tuhan. Maka tidak heran sejak dia lahir, dibaptis sampai dengan remaja, kemudian menjadi seorang ayah, dan kemudian menjadi orang tua sampai kakek nenek, kehidupannya tidak berubah.
Disuruh berdoa aja, bingung. Kalianlah yang muda-muda itu. Saudara, itu artinya apa? Tidak ada terjadi perubahan dalam kehidupannya. Dia merasa nyaman dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada punya cerita. Ini cerita klasik. Ada macan yang merasa tikus. Ini cerita lama dari India. Suatu ketika, seekor tikus melihat kucing. Kemudian dia ketakutan. Maka dia pergi ke tukang sihir untuk mengubahkan tubuhnya menjadi anjing. Benar, tubuhnya berubah menjadi anjing. Tetapi ketika anjing ini bertemu dengan macan, maka dia kembali ketakutan. Dia kembali kepada tukang sihir yang sama. Maka tubuhnya diubahkan menjadi seekor harimau. Saudara, ketika dia sudah menjadi harimau yang besar, tetapi ketika bertemu dengan para pemburu di hutan yang bawa senapan, dia juga ketakutan. Maka dia kembali ke tukang sihir yang sama untuk tubuhnya diubahkan lebih berkuasa lagi. Tetapi tukang sihir itu berkata, "No, karena sekalipun tubuhmu adalah seekor harimau, tetapi nyalimu tidak lebih daripada seekor tikus. Maka engkau akan dikembalikan kembali kepada seekor tikus seperti sedia kala." Mengapa dia dikembalikan? Karena tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Kita berkata sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Tetapi terlalu banyak pola-pola kehidupan kita adalah pola-pola kehidupan sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Statusnya diubahkan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Raja. Tetapi dia tidak hidup, pola kehidupannya tidak mencerminkan anak-anak kerajaan, tetapi anak-anak dunia. Tapi di Kupang sonde ada, itu ada di Kampung Beta di Seborong-borong. Di sini sonde ada Bapak Gembala. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kita harus siap untuk alami dan menerima perubahan di dalam kehidupan kita. Karena itu bagaimana sikap kita terhadap perubahan? Pertama, perubahan itu adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih. Setiap orang yang mempunyai kehendak bebas tidak akan terjadi kalau orang tersebut tidak mau memilih untuk berubah. Di dalam Roma 12 ayat itu juga dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Jadi karena itu Tuhan berikan kehendak bebas kepada kita untuk kita memilih perubahan itu. Kemudian kita juga harus menyikapi perubahan itu butuh dan memerlukan proses, memerlukan waktu, tidak seketika. Umumnya orang yang mengalami trauma sejak kecil susah untuk berubah. Dan orang yang mengalami trauma akan cenderung berkumpul membentuk komunitas dengan orang-orang yang mengalami nasib hal yang sama. Orang-orang yang broken home lebih cocok bertemu dengan orang-orang yang broken home. Orang-orang yang patah hati lebih senang bertemu dengan orang-orang yang patah hati yang lain, untuk menularkan patah-patah hati kepada hati-hati yang sudah patah-patah itu lagi. Karena itu, kalau engkau mengalami pergolakan batin, ketika engkau menghadapi persoalan yang traumatik, jangan cari orang yang sama, tetapi datanglah ke rumah Tuhan, supaya gembala sidang, supaya anak-anak Tuhan, supaya pendoa mendoakan engkau, supaya hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ada di kampung kami, ada seorang mantan, pokoknya petugas keamanan, yang biasa mengatur lalu lintas. Kemudian
setelah tua dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, kalau orang Batak itu Pak Gembala, kalau meninggal, kalau sudah lanjut usianya, biasanya tangannya harus berlipat seperti ini, seperti berdoa. Ketika dia dikasih jas, mau dimasukkan ke makam, tangannya mau dilipat seperti ini oleh orang-orang, tangannya masih tetap terbuka seperti ini. Dilipat lagi, tetap terbuka lagi. Dilipat lagi, tetap terbuka lagi. Maka orang-orang heran, loh kenapa ini tangan tidak mau lipat? Maka datang orang tua, oh beta tahu rahasianya. Ini dulu kan sering mengatur jalanan. Jadi karena sering mengatur jalanan harus dikasih cepek, kan begitu. Maka itu orang kasih cepek di tangannya, setelah dikasih cepek maka dia lipat tangan selamanya seperti itu. Itu di kampung beta, di Kupang sudah ada. Sampai matinya pun dia tidak berubah, masih tetap bekerja, harus mengharapkan upah. Yang ketiga adalah perubahan butuh komitmen. Saudara, ada seorang penginjil terkenal pada abad 19, Frederick Ontinger. Dia menuliskan doa, judul doanya adalah doa keheningan hati. Dia berdoa seperti ini, Tuhan, berikan aku keteguhan hati untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Berikan aku keberanian untuk mengubah apa yang seharusnya aku ubah. Dan yang ketiga, berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan kedua hal itu. Pertama, keteguhan hati untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Yang kedua, keberanian untuk mengubah apa yang bisa dan yang seharusnya diubah. Dan yang ketiga, kebijaksanaan untuk membedakan kedua hal itu. Saudara, perubahan itu harus selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Saya tidak bisa mengubah istri saya. Istri saya juga tidak bisa mengubah saya. Saya tidak bisa mengubah orang tua saya. Dan saya juga tidak bisa mengubah anak-anak saya. Banyak orang tua stres pengen mengubah anaknya, tapi itu tidak bisa. Saya pernah menyidangkan sebuah kasus waktu pertama kali beta diangkat menjadi hakim di Sumatera Utara. Ini kisah nyata. Ini bukan seperti cerita tadi yang tangannya mati itu, tidak seperti ini, kisah nyata. Suatu ketika sore hari ada seorang menantu ibu setengah baya tega mencabai mertuanya. Jadi judul perkaranya adalah menantu mencabai mertua. Nah, ini hati-hati yang ada menantu dan mertua di sini. Ya. Ketika sang menantu ini berbelanja di pasar, tempat belanja ikan. Jadi kalau di sana itu Pak Gembala, yang banyak dijual itu kalau ikan di sana adalah ikan mas, ikan lele. Ya. Jadi di kita itu akrab ikan mas. Di sana ada penjual ikan mas, dan biasanya di sebelah penjual ikan mas ini ada orang yang jualan bumbu yang sudah jadi. Bumbu yang sudah jadi, ada cabai, ada andaliman. Tahu nggak andaliman? Andaliman itu lebih pedas dari merica. Itu makanan khas orang Batak. Jadi kalau tidak tahu andaliman, datang ke kampung beta. Di sana tumbuh. Kemudian ada apa lagi? Ada merica, ada lada, ada cabai rawit yang digiling di situ. Baru Pak, tidak berapa lama dia sampai di tempat itu, dia datang, dia melihat datang mertuanya. Sudah tua. Ketika datang mertuanya, dengan sekejap mata dia ambil cabai merah yang sudah digiling, diusapkan ke wajah mertuanya. Bapak ibu, mertuanya meraung-raung kepedasan dan kesakitan dan matanya tidak bisa melihat. Nangis teriak-teriak. Orang di pasar itu kaget melihat perilaku dari ibu ini yang mencabai orang tua itu. Mereka belum tahu bahwa itu mereka
menantu dan mertua. Dengan seketika penjual ikan mas secara refleks mengambil air ikan mas, ditimbahkan dan ditaruhkan ke wajah orang tua itu. Maksudnya apa? Supaya cabenya terlepas. Anda tahu, air ikan mas itu penuh dengan lendir dan penuh dengan kotoran. Karena ikan mas itu ada kotorannya juga, ada pipisnya juga. Dari ember itu Bapak Ibu bayangkan baunya itu minta ampun. Diusapkan ke wajah mertuanya. Saudara, pendek cerita, kasus ini bergulir ke pengadilan. Beta jadi anggota. Waktu itu saya bertanya kepada sang menantu, mengapa kamu begitu tega melakukan hal yang tidak pantas kepada orang tuamu, orang yang kau hormati, orang yang melahirkan suamimu, yang melahirkan bapak-bapak dari anak-anakmu. Kemudian dia berkata, Pak, mertua saya ini sangat jahat. Masa dia berkata kepada tetangga-tetangga saya mempunyai ilmu jampi-jampi, ilmu sifat tunduk, ilmu yang bisa menundukkan orang. Sehingga dengan itu katanya, suami saya lebih sayang kepada saya daripada kepada mamanya, kepada mertua saya ini. Dan ini berita ini disiarkan bukan hanya di lingkungan saya, tapi di mana-mana. Dan bahkan sampai kepada di sekolah di mana saya mengajar. Kebetulan ibu ini juga seorang guru SD. Malunya minta ampun Bapak. Sehingga ketika aku melihat di pasar itu, kebencian saya sudah gundah gulana, maka saya secara refleks mengambil itu cabai ku usapkan ke wajah mertuanya. Saya salah Bapak, katanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, wah ini aneh bin ajaib saya pikirnya. Kemudian selesai sidang, saya panggil orang tua itu. Datang orang tua itu dengan suaminya. Apa dia bilang? Pak, saya sudah putuskan satu keluarga itu dari daftar keluarga kami. Sehingga tidak ada ampun kepadanya sampai ketemu di Tanah Narara. Tanah Narara kuburan. Karena di kampung kami itu kalau gali kuburan ketemu tanah merah. Tidak ketemu batu karang Bapak, kalau seperti di Kupang. Sampai ketemu di tanah merah. Tidak ada ampun untuk dia. Dia tidak mau mengampuni. Berulang-ulang saya katakan untuk mengampuni, tetap tidak mengampuni. Bapak Ibu, saya katakan kamu juga salah. Mengapa kamu bilang-bilang dia punya ilmu? Oh iya, memang dia lebih sayang kepada itu, si terdakwa itu. Saya katakan ketika anakmu menikah, maka mereka menjadi satu. Jadi yang prioritas adalah dengan keluarganya, bukan dengan kamu lagi. Tapi dia tidak mau terima. Sekarang saya katakan saya sudah capek. Maka jurus terakhir dari beta adalah satu, saya mau berdoa untuk ibu. Di situ juga ada suaminya. Kalau mau, saya akan doakan. Mau tidak? Ya mau Pak. Oke, Bapak Ibu, saya doakan. Saya bangkit berdiri, dia duduk. Saya doakan Bapak Ibu. Doa ini Bapak Gembala panjang. Rasanya ada sampai 15 menit. Ini doa syafaat ini, panjangnya minta ampun. Ya masih baru pelayanan Bapak ya, di Padang Sidimpuan. Setelah doa, sekitar 10 menit, dia mulai menangis terseduh-seduh. Dalam pikiran saya, wah ini doanya sudah mulai mempan. Karena dia menangis. Seperti itu. Maka semakin beta gas itu doa Bapak Ibu. Setelah selesai, saya katakan amin. Setelah amin, maka dia masih melap air matanya pakai kain sarungnya. Dia ambil kain sarungnya dilap seperti ini Bapak Ibu. Dalam pikiran saya, puji Tuhan ini sudah ada damai sejahtera. Kemudian saya tanya, Bu, bagaimana sekarang? Sudah ada damai sejahtera? Kemudian dia berkata, tidak Amang, sakit punggungku di belakang. Rupanya waktu saya berdoa Pak Gembala, terlalu kuat beta tekan dia punya kepala. Sehingga sakit punggungnya. Karena dia juga sudah tua. Tidak ada perubahan Bapak Ibu. Waduh, saya sudah mau ketawa tapi malu begitu. Waduh, mau ketawa tapi takut malu. Bagaimana ini saya pikir kan?
Saya pikir dia sudah ada perubahan. Rupanya pinggangnya sakit di belakang. Beta salah, terlalu kuat dan terlalu berapi-api berdoa. Ya itu, doa hakim seperti itu. Jadi kalau hakim berdoa ya seperti itu Pak Gembala ya. Itu, jadi aduh luar biasa saya pikir. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, tadi saya katakan, perubahan itu butuh komitmen. Dia sudah tua, tapi masih menyembur-nyemburkan kabar hoax. Di sana pada waktu itu kalau dibilang orang punya ilmu, itu rumahnya bisa dibakar. Dan sampai sekarang masih sering terjadi seperti itu. Kalau dibilang para begu ganjang, begu itu hantu, ganjang itu panjang. Begu panjang, hantu panjang, itu rumah bisa dibakar. Dan perkara itu banyak terjadi waktu saya di Sidimpuan, di Tarutung masih banyak terjadi seperti itu. Butuh komitmen. Jadi seharusnya kehidupannya yang sudah tua ini harus rela melepaskan pengampunan. Menantunya ini juga, dia tidak terima ketika dia dikata-katai oleh mertuanya, sama-sama salah, Bapak Ibu. Jadi kalau seperti itu bagaimana kehidupannya bisa diubahkan? Bagaimana dia bisa menerima berkat Tuhan dalam kehidupannya? Dia berkata sampai ketemu di tanah rara. Dan saya katakan, kalau kamu nanti mati, apakah kamu sudah siap anakmu, menantumu dan cucu-cucumu itu yang lain tidak berdiri di samping bangkaimu? Tidak masalah katanya. Kan saya sudah mati katanya. Wah ini repot sudah. Tidak ada damai. Tapi saya katakan, aku sudah berdoa untuk kamu. Dan firman Tuhan sudah aku sampaikan untuk kamu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupanmu. Sampai saya pindah, saya belum tahu kabar mereka Bapak Gembala sampai dengan sekarang. Tapi saya dengar itu orang tua yang dicabai itu sudah meninggal dunia. Saudara, sekali lagi mau saya katakan, kita butuh. Tuhan membutuhkan komitmen dari kita untuk mengalami perubahan. Hubungan antara suami dengan istri juga hal yang sama. Butuh komitmen terus-menerus untuk berubah. Kalau engkau kakak nyong dan kakak nona memadu kasih, cintamu mungkin berapi-api. Tetapi ketika engkau menikah, masuk ke dalam jenjang pernikahan, cintamu dulu yang berapi-api itu harus lebih kamu tingkatkan lagi. Mengapa? Karena ketika kamu mencintai kakak nona, ketika kamu masih muda, belum menikah, mungkin pada saat itu dia cantik, tutur katanya lembut. Hal yang sama juga kakak nona dengan kakak nyong. Semua nampak yang indah-indah. Janji jam 7, jam 6 dia sudah datang. Tapi ketika menikah, janji jam 7, jam 9 belum tentu datang. Oleh karena itu butuh cinta yang lebih dalam lagi, yang lebih tinggi daripada ketika engkau mencintai di awal. Demikian juga sampai punya anak, sampai kepada tua pun cinta itu harus lebih meningkat lagi. Tidak bisa sama. Atau malah menurun daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau tidak berantakan. Saya di Kupang, saya sudah melihat begitu banyak terjadi divorce, perceraian. Mengapa? Karena tidak ada, karena cintanya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Jadi tidak boleh sama, harus terus meningkat. Kita juga mengasihi Tuhan seperti itu. Tidak bisa dong berkata, oh saya bertobat tahun 90. Waktu itu saya giat melayani Tuhan. Setelah 20 tahun berikutnya, tidak melayani lagi. Oh salah, harus lebih giat lagi. Seluruh daya dan upaya harus dikerahkan untuk mengasihi Tuhan. Amin. Banyak juga terjadi perceraian waktu di kampung Beta. Hal yang sama. Ada ketidakjujuran antara suami dengan istri. Suaminya ini seorang pengusaha. Pengusaha yang masih baru bangun, baru mekar. Kemudian dia dapat rezeki. Biasanya akhir tahun kan banyak rezeki. Kalau para kontraktor. Kalau ada di sini kontraktor pasti tahulah dia. Jadi ada uang lebih ini pikirnya. Maka dia berusaha untuk menyembunyikan uang ini. Ditaruh di amplop putih, kemudian dilapisi dengan amplop coklat lagi, berlapis-lapis, kemudian dikasih karet, disembunyikan di almari yang paling tersembunyi
pakaian yang paling tinggi supaya tidak bisa dilihat oleh istrinya. Tahu-tahu biasanya istri ini kan kalau menjelang Natal itu bersih-bersih almari semuanya. Semua dibersihkan. Ketika dibersihkan, pop, dia lihat ada sekepok bingkisan di almari paling atas. Dia penasaran karena istri ini biasanya paling kepo nih Pak Limbong. Di mana-mana seperti itu. Dilihat, ada apa ini pikirnya? Dilihat, buka-buka berlapis-lapis, ternyata ada duit besar. Kemudian dia datang dengan wajah marah kepada suaminya bertanya, "Papi, ini uang apa?" katanya. Suaminya juga kaget. Dia berpikir beta sudah sembunyikan jauh-jauh, kok bisa ketemu lagi oleh istri beta ini. Dasar istri pintar pikirnya. Memang istri itu pintar cari duit Pak Gembala. Kemudian suaminya berkata, "Ma, itu uang sial." Maksud papi apa? Uang sial apa? Iya, itu uang sial. Beta sudah sembunyikan di tempat yang paling tersembunyi, tapi kamu masih bisa menemukannya. Itu kan sial namanya, katanya. Ambil kau lah itu, katanya. Ini borong-borong Pak Gembala di Kupang nggak ada. Di sini saya lihat ini wajah suami yang semua yang jujur-jujur ini. Berapa dapat pencarian, lapor kepada istri. Tidak lapor kepada kakak nona yang lain, ya toh? Butuh perubahan di dalam diri kita untuk semakin mengasihi istri, mengasihi suami, dan semakin terbuka dan jujur dalam segala hal. Kemudian yang keempat, perubahan itu bisa menimbulkan konflik. Di mana-mana seperti itu. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersinggung, sehingga mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Dan pada akhirnya Yesus dibunuh atas tuduhan mahkamah agama. Terjadi konflik. Ketika perubahan terjadi, biasanya terjadi konflik. Karena sekali lagi orang lebih cenderung berada di zona nyaman. Yesus telah memperbarui kehidupan kita. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah. Mungkin dengan teman-teman kita tidak akan terima. Kau ini apa? Ini hari Minggu, harusnya jalan-jalan dong ke patung nasi. Jalan-jalan dong ke roti dan lain sebagainya. Ya, ini bisa terjadi konflik. Kemudian yang kelima, Yesus mengubah status kita. Ibarat membawa seseorang yang kotor dengan kebiasaan yang kotor menjadi seorang anak raja, anak Allah yang harus menyesuaikan diri dengan anak-anak kerajaan. Anak raja perilakunya harus menjadi anak raja. Baru-baru ini ada ratu di Inggris meninggal dunia. Di sana itu, kerajaan itu sangat ketat Bapak Ibu. Semua orang yang tinggal di istana harus berperilaku seperti orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Kalau tidak bisa, termasuk pakaian, perkataan, dan lain sebagainya, maka dia harus keluar. Dan ketika dia keluar dari kerajaan, maka gelar kerajaan harus dicopot daripadanya. Saudara, kita juga anak-anak raja. Perilaku, perbuatan, perkataan kita harus seperti anak raja. Kalau anak raja, kata-katanya harus menjadi berkat, tidak menyakiti. Kalau anak raja harus bijaksana, tidak gampang tersinggung. Kalau anak raja harus tunduk kepada pemimpin, harus mengikuti aturan. Kalau tidak, itu orang yang hidup di luar kerajaan. Kita semua tinggal di dalam keluarga kerajaan. Saudara, ada sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Di akhir pembelajaran, murid sekolah dasar. Guru bertanya kepada salah seorang murid, "Menurut kamu, siapakah Tuhan itu?" Maka dia berkata, "Bu, menurut saya Tuhan itu adalah seperti seorang hakim." "Loh, mengapa kamu katakan seperti itu?" Dia berkata,
Murid itu berkata, "Bu, hakim itu memberikan keadilan kepada orang-orang yang mencari keadilan kepadanya. Menolong orang-orang yang tertindas." Anak itu berkata demikian karena kebetulan dia anak seorang hakim. Karena dia melihat ada karakter seorang hakim. Dia berpikir, ya Tuhan itu ya seperti ayah saya, kira-kira seperti itu pemikirannya. Maka guru itu berkata, "Oh, kamu hebat." Kemudian ditanya kepada anak yang kedua, "Menurut kamu Tuhan itu apa? Seperti apa?" Kemudian murid yang kedua berkata, "Bu, Tuhan itu seperti seorang dokter. Dia merawat yang terluka, membalut yang terluka, memberikan obat, menyembuhkan orang yang sakit." Maka Tuhan itu seorang dokter, karena dia kebetulan adalah anak seorang dokter. Kemudian kepada siswa yang ketiga dia berkata, "Menurut kamu Tuhan itu seperti apa?" Dia berkata, "Bu, menurut saya Tuhan itu seperti seorang pengusaha. Dia punya banyak uang dan kemudian dia menolong orang-orang susah, orang-orang yang berkekurangan." Karena kebetulan dia anak seorang pengusaha. Terakhir ada seorang siswa. Ibu guru berkata, "Menurut kamu Tuhan itu seperti apa?" Siswa yang terakhir tertunduk lesu dan meneteskan air mata. Kemudian ibu guru mendesak, "Nak, menurut kamu Tuhan itu seperti apa?" Maka dia semakin kuat menangis. Dan kemudian ketika guru mendesak dia, "Loh, kenapa kamu nangis? Menurut kamu nak, Tuhan itu seperti apa?" Maka anak yang terakhir berkata, "Bu, Tuhan itu menurut saya adalah seperti seorang pemulung." Maka ketika dia mengatakan Tuhan itu sebagai seorang pemulung, maka semua hadirin berkata, mereka rasanya tidak terima Tuhan itu seperti seorang pemulung. Kemudian anak itu melanjutkan, "Mengapa saya katakan seperti seorang pemulung?" Dia berkata seperti ini, "Bu, beberapa tahun yang lalu saya hidup gelandangan. Saya untuk mencari nafkah harus mengumpulkan sampah, mencari bekas-bekas, barang-barang bekas di reruntuhan sampah. Tetapi pada saat itu ibu tahu, ada seorang ayah yang sangat baik. Dia mengangkat saya dan membawa saya ke dalam rumahnya, diberikan pakaian yang layak, dan saya dibuat sekolah sampai dengan saat ini. Oleh karena itu menurut saya Tuhan itu adalah sebagai seorang pemulung." Bapak Ibu, ketika mendengar itu maka semua siswa menangis dan datang merangkul anak itu. Anak itu anak yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Hidupnya terbuang, tetapi dia dipungut oleh seorang ayah yang baik. Diangkat dia menjadi anaknya di dalam rumahnya. Saudara, kita juga hal yang sama. Kita ini hidup di lumpur sampah yang bergelimpangan. Tetapi dia mengangkat kita, memilih kita, dan menjadikan kita anak-anaknya, ahli warisnya. Sehingga kehidupan kita dibersihkan dari noda, dari bebauan Bapak Ibu. Sekali lagi, Yesus mengubah status kita menjadi anak-anak kerajaan. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Kita ini diselamatkan oleh kasih karunia, anugerah, pemberian, grace
bukan karena kita melakukan perbuatan baik, bukan karena kita melayani, bukan karena kita beribadah, tapi semata-mata karena pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Karena itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, jangan seorang pun di antara kamu yang memegahkan diri. Jadi kalau kita ada di rumah Tuhan pada saat ini, kita tidak bisa bermegah. Sebaik apa kehidupanmu, sebanyak apa jasamu, sebanyak apa pengorbananmu, sejauh apa engkau melayani, kita tidak bisa bermegah karena itu. Karena sekali lagi, kita melayani karena itu anugerah. Kita bisa memberi karena itu anugerah daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita ada, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Sekali lagi, kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai dengan hari ini. Kita ditebus dengan darahnya, karena itu kita berharga di hadapan Tuhan. Natal berbicara tentang lahirnya agen perubahan. Wahyu 21 ayat 5b, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Peristiwa Natal berbicara tentang lahirnya agen perubahan bagi dunia ke arah penggenapan firman Tuhan. Kita wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup dan di bumi ini seperti di sorga. Bapak Ibu, sekali lagi sebelum saya akhiri, saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu tentang kehidupan saya. Pada tahun 90, saya tamat SMA. Waktu itu gagal masuk perguruan tinggi. Pada tahun yang sama, juga gagal masuk calon tantama di Padang. Tahun 90, usia masih sangat muda pada waktu itu. Kemudian pada tahun 91, saya ke Kisaran, Sumatera Utara, dan ke Medan, juga gagal masuk PNS golongan 2 kali. Sehingga pada akhirnya saya harus masuk golongan 1B dengan jabatan sebagai satpam dan cleaning service. Gaji saya waktu itu hanya 52.800. Di ASN atau pegawai negeri sipil, pangkat yang paling rendah adalah golongan 1A, naik satu tingkat golongan 1B. Jadi beta waktu itu golongan 1B. Saya melihat Bapak Ibu, kalau saya hanya golongan 1B, bagaimana saya ini akan promosi sangat sulit. Maka saya harus berubah. Caranya apa? Saya harus kuliah. Maka saya kuliah mahusor, mahasiswa hukum sore. Tahun 93. Atasan saya tidak setuju karena saya satpam, cleaning service, dan waktu itu golongan 1 katanya tidak bisa penyesuaian ke golongan 2. Bagaimana kamu kuliah ke golongan untuk calon sarjana? Tapi saya tetap ngotot Bapak Ibu, saya kuliah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mendengarkan firman Tuhan di rumah Tuhan seperti ini. Karena waktu itu saya sudah ikut pelayanan kaum muda dan anak-anak sekolah minggu. Saya menjadi koordinator Departemen Pemuda pada tahun 93 pada waktu itu. Firman Tuhan dikatakan bahwa kamu akan naik, tidak akan turun. Bahwa kamu akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Berat tidak meyakini itu. Golongan 1 dijanjikan menjadi kepala. Berat kan? Kalau saya sudah golongan 3 waktu itu mungkin tidak terlalu susah. Maka Bapak Ibu, saya yakini firman Tuhan, saya harus berubah. Saya akan kuliah. Maka jadilah saya kuliah sore. Puji Tuhan 98 tamat. Tamat 98, saya sudah golongan 2. Ada tes calon hakim dari Banda Aceh. Saya ikuti Bapak Ibu. Anda tahu 98 Banda Aceh baru selesai DOM, daerah operasi militer. Jadi tidak banyak orang yang pergi ke Banda Aceh karena di kota Medan tidak ada calon hakim. Yang ada di Banda Aceh, di Palembang, kalau tidak ke Jakarta. Maka saya berangkat dengan satu orang teman anak Tuhan juga ke Banda Aceh. Yang lain mereka memilih ke Jakarta dan ke Semarang. Jadi saingan kita berkurang.
Jadi kita bersaing dengan orang-orang yang dari Aceh. Bapak Ibu, waktu di sana kami belajar di bawah pohon mangga yang sangat besar. Waktu itu belum ada tsunami, alamnya sangat bagus. Waktu kami belajar sore-sore Bapak Ibu, bawa buku pelajaran, jatuh itu mangga dari atas. Mangganya sudah matang Bapak Ibu. Kalah mangga dari Saburai Jua manisnya. Apalagi dari Pulau Semau. Wih, ini ada jatuh mangga le, kita makan. Kan sudah merah. Kayak makan Bapak Ibu itu mangga. Baru kami mau buka itu kulitnya, ternyata ada orang di atas berteriak, aduh sudah jatuh. Nah, kemudian dia melihat kami mengambil mangga ini. Kami takut. Ini kan bukan daerah Medan, ini daerah Aceh. Wah, bahaya kita lihat. Rupanya ada orang petik mangga di atas. Kemudian dia berkata, sudah, makan saja katanya. Kemudian Bapak Ibu, wah, dia rela. Kami makan itu mangga, manisnya minta ampun. Kemudian saya katakan sama dia, ini pertanda kita ini menang. Kita sudah dapat mangga runtuh dari atas. Bukan usaha sendiri, usaha orang toh. Orang pejat mangga, petik mangga, kita yang panen, saya bilang. Yakin lah, pasti kita lulus, saya bilang. Ya, katanya. Bapak Ibu kami ujian, puji Tuhan dari Banda Aceh kami lulus tertulis. Kemudian berangkat ke Jakarta. Di Jakarta pertama sekali Bapak Ibu, ujian di lantai 8 di gedung Departemen Kehakiman dan HAM, Jalan Rasuna Said. AC-nya minta ampun dinginnya Bapak Ibu. Saudara, ketika ujian ditanya kepada saya, apa motivasimu menjadi calon hakim? Katanya, ini yang terakhir pertanyaan. Kemudian saya katakan, Bu, saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian dia heran, mengapa heran? Karena ini calon hakim bukan calon pendeta Pak Gembala. Calon hakim kok bicara berkat-berkat seperti itu? Kalau calon gembala sidang ya bisa lah kan itu kan? Dia heran loh, maksud Anda apa? Saya katakan, menjadi berkat pertama, kalau itu orang salah, saya tidak hanya hukum di atas kesalahannya. Saya akan beritahukan mengapa dia salah. Kemudian yang kedua, saya akan beritahukan untuk dia tidak kembali ke jalan yang salah. Dan yang ketiga, kalau dia tidak salah, akan saya bebaskan dia. Oh, itu maksud saudara? Iya. Ya sudah cukup. Saya katakan, terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Dia heran lihat saya. Mengapa heran? Badan beta kurus kering waktu itu. Kan kurang gizi Pak. Gaji 52.000, kuliah sore, bagaimana caranya? Kan itu. Dia heran melihat saya, ini orang kurus krempeng, tapi semangatnya luar biasa. Tapi dalam hati saya pikir, bukan semangat saya yang luar biasa. Saya waktu itu bersemangat, mengapa? Karena waktu tes calon hakim, saya ikut panitia Natal Okumene Sumatera Utara. Seksi dokumentasi dan komunikasi. Dokumentasi dan komunikasi. Waktu ujian ke Banda Aceh, saya didoakan pendeta dan pastor. Waktu ke Jakarta, hal yang sama. Karena penitia Natal Okumene ini otomatis menjadi penitia Pasca Okumene untuk tahun berikutnya. Saya juga didoakan oleh pendeta dan pastor di gereja GKP Jalan Sriwijaya di Medan. Jadi waktu saya berangkat, waktu ujian itu, rasanya ringan sekali Bapak Ibu. Mengapa? Pendeta dan pastor sudah tumpang tangan kepada saya. Jadi saya meyakini saya berangkat tidak sendirian. Tapi saya berangkat dengan doa-doa daripada hamba Tuhan. Maka ketika penanya berkata motivasi, maka saya katakan rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, puji Tuhan, pengumuman pada tahun 99, puji Tuhan, kami berdua yang berangkat ke Banda Aceh itu kami berdua lulus Bapak Ibu. Ya. Saudara, teman saya itu sekarang masih di Makassar. Dia waktu itu sudah senior. Dia alumni USU. Waktu saya masuk CPNS golongan 1B, dia sudah sarjana hukum. Dan dialah salah satu mentor dan dosen saya. Tetapi kami harus sama-sama menang. Murid dan guru sama-sama menang. Saudara, sampai dengan hari ini ketika saya menghitung bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika menjadi calon hakim 99, 2002 diangkat menjadi hakim pertama di Sidimpuan, kemudian ke Tarutung, ke Jepara, ke Deli Serdang, menjadi pimpinan di Balige. Kemudian menjadi ketua di Muara Bulian, dari Muara Bulian menjadi wakil ketua di Subang, Jawa Barat. Kembali lagi ke Siantar, 10 bulan menjadi ketua di Pematang Siantar. 10 bulan di Siantar, dipanggil fit and proper test, puji Tuhan, dipromosikan ke Kupang. Maka kita bisa ketemu di sini. Kami pas 1 tahun yang lalu
dilantik menjadi wakil ketua pengadilan negeri Kupang. Saya berpikir Bapak Ibu, wih, jauh sekali ini ke Kupang ini. Mudah-mudahan ini tempat yang terjauh dari kampung kita ya. Bunda, saya bilang sama istri saya, oh iya, kita berdua inilah tempat yang paling jauh bagi kita, katanya. Tapi Bapak Ibu tahu, 1 bulan yang lalu, datang berita dari Jakarta. Berita apa? TPM, tim promosi mutasi dari Jakarta. Kami dipromosikan harus berangkat ke Papua Irian Jaya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi baru 1 tahun di Kupang, kami dipromosikan menjadi ketua pengadilan negeri Jayapura di Irian Jaya. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan kepada kita adalah untuk sampai kepada di sini saja kami sudah sangat bersyukur. Itu karena pertolongan Tuhan. Dan ini diberikan kepercayaan yang lebih tinggi lagi menjadi ketua di Jayapura. Kami banyak belajar bagaimana kita harus berubah setiap saat, setiap hari. Anak-anak muda harus terus belajar. Mungkin engkau berkata, Pak Nababan, saya ini hanya alumni perguruan tinggi dari Kupang. Mungkin Undana atau dari apa? Ya, perguruan tinggi yang lain di sini. Tidak masalah. Saya hanya alumni Mahusor kok. Sekolah sore. IP saya hanya 2,83. Tidak memenuhi standar sebenarnya. Mungkin IP-mu lebih bagus. Tapi setiap saat saya belajar untuk terus berubah. Kalau saya pintar, saya sudah masuk Universitas Sumatera Utara atau universitas terbaik lainnya. Tapi saya tidak masuk, saya gagal. Dan kalau saya pintar mungkin saya sudah masuk langsung golongan 2 atau golongan 3. Tidak, saya harus mulai dari golongan 1, tukang sapu jaga malam. Itu pekerjaan saya. Maka selalu saya katakan kepada teman-teman saya di kantor, kamu jangan sombong kepada saya. Kalau dia satpam atau jaga malam di kantor, pekerjaanmu sudah saya lakukan lebih dahulu dari kamu. Semua itu sudah saya lalui. Membersihkan WC, merawat taman itu sudah saya lakukan. Malah ketika beberapa kali ketua pengadilan pun saya selalu merawat taman Bapak Ibu. Saya lakukan. Jadi katakan lakukan dengan baik. Bersyukur kepada Tuhan tapi terus berubah. Kalau kamu sekarang jadi honor, jangan kamu terus berpikir jadi honor. Kuliah, belajar. Tapi banyak orang selalu berada di zona nyaman. Saya mau katakan kepada anak-anak muda di tempat ini, berubahlah. Amin. Cara belajarmu harus kau ubah. Cara tidurmu harus kau ubah, ya, harus berubah Bapak Ibu. Kalau Piala Dunia bisa berubah, kalau bisa Kroasia masuk ke perempat final, ke semifinal ini masuk ya, masuk lagi Maroko itu kan di luar dugaan. Itu para sudah banyak kalah pertarungan itu. Bagaimana Inggris harus kalah sama Portugal kalah sama Maroko tadi malam. Ya, kalau Inggris dengan Prancis oke lah sama-sama jago kan gitu kan. Terus bagaimana apalagi ya, Kroasia ya mengalahkan Brazil. Wah, apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Karena mereka mau berubah. Mungkin yang jago-jago itu merasa jago kan itu kan. Mereka tidak mau merubah, tapi ini pendatang-pendatang ini mereka merubah strategi dengan semangat yang selain dan luar biasa. Kipernya juga seperti itu. Sehingga mereka harus menunjukkan taringnya di perputaran Piala Dunia yang sungguh menarik perhatian seluruh manusia ini Bapak Ibu. Ada yang pulang dengan menangis, tapi ada juga yang bersorak-sorak karena kegirangan. Kehidupan kita juga seperti itu. Kalau kau pernah terpuruk, kalah, ya tidak masalah, tapi jangan terus kau ratapi kekalahanmu. Amin. Jangan kau terus kau ratapi kedukaanmu. Bangkitlah, belajarlah. Ya. Saya ada baru menulis buku Terbanglah Raja Waliku, tapi sayang bukunya Pak Gembala terlalu sedikit waktu saya cetak, hanya 1.000 tapi sudah habis. Terbang Raja Waliku tahun 2020 pas pandemi. Pada masa pandemi itu ini buku terbit 1.000 eksemplar dan pada saat itu habis.
penjualannya bukan di toko, tapi penjualannya dari rumah. Tenaga melalui Facebook saja, online. Habis Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan nanti masuk cetakan kedua. Kalau nanti datang lagi ya bisa kita kirim ke Kupang lah. Ini untuk anak-anak muda ini. Terbanglah Raja Waliku, kisah inspiratif seorang cleaning service menjadi ketua pengadilan negeri. Anda mau cari di Google pasti ketemu, tapi sebagian Google Books. Dan kalau ceritanya mungkin bisa Anda ikuti dari YouTube Terbanglah Raja Waliku. Bukan promosi Pak Gembala, tapi memberitahukan saja. Ya, itu mau saya sampaikan kepada kita sekali lagi. Natal adalah peristiwa lahirnya agen perubahan. Agen perubahan itu adalah saya, adalah Bapak Ibu, adalah setiap kita yang ada di tempat ini. Adalah setiap kita yang mendengarkan khotbah ini melalui siaran online dimanapun Anda berada. Yakin dan percayalah, Tuhan akan mempromosikan kehidupanmu. Kalau pada tahun 2023, prediksi ahli ekonomi, prediksi banyak orang, tahun 2023 adalah tahun kesulitan, tahun resesi global. Resesi global bukan hanya resesi lokal atau nasional, tapi resesi global seluruh dunia akan terdampak secara ekonomi. Kita harus berubah, cara pandang kita harus berubah, pelayanan kita harus berubah, tidak lagi yang konvensional, semua harus berubah. Kita harus adaptif Bapak Ibu, dengan teknologi informasi dan semuanya harus berubah. Saya salah satu orang yang selalu aktif dengan teknologi informasi, karena saya punya IG juga, akun Facebook juga ada, YouTube juga ada, Twitter juga ada, TikTok juga ada. Ini hakim yang nyentrik ini. Semua ada, harus kita kuasai Bapak Ibu. Apa yang disampaikan di sana adalah berita-berita yang menguatkan orang. Berita-berita yang memberkati orang. Jangan curhat di sosial media karena engkau diputuskan pacarmu, tidak ada guna, orang malah ketawa. Kalau orang memutuskan kamu, gak perlu curhat di sosial media. Kamu harus berkata, oh puji Tuhan, lebih cepat kamu pergi lebih bagus, berarti pasti akan datang orang yang lebih bagus lagi daripada kamu. Kan seperti itu. Harus optimis kepada masa depan. Tahun 2023 juga harus optimis. Pandang tahun 2023 dengan optimis. Percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita dan Tuhan akan meluputkan kita. Sekali lagi Pak Gembala saya mohon pamit beserta dengan keluarga, ya Pak Limbong, saya mohon pamit dan seluruh jemaat di tempat ini. Doakan kami akan dilantik tanggal 5 Januari di kota Jayapura, Abepura, Papua. Ya, jadi tadi saya katakan kami berdoa untuk ini tempat yang terjauh, tetapi Tuhan lebih sayang lagi diberikan lagi tempat yang paling jauh lagi. Ya, ini adalah berkat daripada Tuhan. Ini adalah sekali lagi berkat yang melimpah daripada Tuhan bagi keluarga kami. Kita semua bangkit.